Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Kali ini ada pasien TV Cina. Ini hanya mesinnya saja. Kita akan memperbaiki TV-nya tanpa tabungnya, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Info Gadget, subscribe dahulu dengan cara klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Jika suka video ini, like dan share. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Oke teman-teman, pertama kita cek dahulu apakah ada bagian beban yang short di bagian regulator. Ini bagian regulator ya teman-teman, primernya yang ada tanda hitam ini. Di sini ini ada bagian regulator dari inputnya. Nah, kita nanti akan cek di elko filter ini, di elko 100 mikrofarad 400 volt ini, apakah ada beban yang short di bagian regulator ini. Caranya yaitu kita menggunakan avometer kali 10 ohm ya, kali 1 juga bisa, saya menggunakan kali 10 ohm. Lalu kita tempelkan probe hitam di positifnya elko ya teman-teman, dan probe merahnya di negatif elko. Tandanya kalau negatif ini ada garis putih ini ya teman-teman, jadi teman-teman bisa ceknya. Oke, kita bisa coba ya teman-teman. Jika normalnya kalau tidak ada beban yang short, itu jarum akan bergerak sedikit lalu kembali ke posisi semula. Jika di jalur primer ini atau regulator ini ada beban yang short, jarum akan bergerak mentok, tidak kembali lagi. Oke, kita akan coba. Positif di negatif elko. Ini di sini ada tandanya teman-teman, positif, negatif. Oke, kita bisa cek. Perhatikan jarumnya. Bergerak dan kembali lagi ya. Jadi itu artinya di jalur B+, di jalur primer tidak ada yang beban yang short. Oke. Selanjutnya kita akan cek di output regulatornya ya. Ini adalah output regulator, dimana akan kita ukur di elko filter untuk tegangan output regulator B+ nya. Normalnya sama ya teman-teman, ini normalnya sama. Jika jarumnya bergerak lalu kembali lagi itu normal, tidak ada beban yang short di sekunder ini ya, jalur sekunder. Jika ada yang short, beban yang short, itu jarum akan bergerak mentok ya teman-teman. Ini di elko, teman-teman nanti ceknya di elko ini nih teman-teman, 100 mikrofarad 160, bisa terlihat ya teman-teman. Nanti teman-teman cek ukur di sini juga. Oke, caranya sama seperti di bagian primer tadi, regulator ya, di elko sini, filter sini, tapi kita bedanya di elko B+ ini ya, di elko primer ini, di elko sekunder ini ya teman-teman. Sama, kaki atau probe merah di kaki negatif, probe hitam di kaki positifnya. Perhatikan jarumnya. Dia kembali lagi, berarti tidak ada yang short di bagian sekunder ini ya, beban shortnya bagian sekunder. Oh ya teman-teman, saya tadi lupa menjelaskan bahwa TV ini kerusakannya adalah standby ya teman-teman. Lampu indikatornya menyala tapi TV tidak ada gambar atau tidak star ya, maksudnya tidak menyala.
Oke teman-teman, di primer tidak ada beban yang short, di sekunder juga tidak ada beban yang short. Selanjutnya kita akan cek tegangannya ya teman-teman, cek tegangannya. Kenapa TV ini diukur tanpa tegangan? Dia tidak ada beban yang short, tapi TV tidak mau menyala, hanya standby. Oke, kita siapkan dulu kabel buntungnya, karena kita tidak membawa tabungnya, jadi kita pakai kabel sambungan ya teman-teman. Kita solder di inputnya. Selanjutnya kita siapkan, kita akan menggunakan avometer yang digital saja biar terlihat tegangannya secara angka ya. Kita tempelkan probe hitam di ground TV. Di sini ground TV-nya saya memakai antena saja karena di tabungnya tidak ada. Biasanya saya pakainya di ground tabung itu ya teman-teman. Kita jauhkan couple back-nya. Oke. Kita set di DC ya, DC volt teman-teman. Oke teman-teman, kita akan ukur tegangannya di B plusnya. Manakah yang dimaksud B plusnya ya teman-teman? Nah, di sini di elko yang tadi ya teman-teman yang kita ukur tanpa tegangan. Di sini ada trafo. Ini dia trafonya nih teman-teman. Ini trafo switchingnya, regulator. Di sini nanti terlihat ada dioda. Ya, nanti terus di filter menggunakan elko. Ya, yang tadi 100 mikrofarad 160 volt ini untuk supply tegangan B+ dan horizontal. Kita akan ukur di positif B+ nya ini ya. Kita cek tegangannya berapa, apakah dia drop atau normal. Kita bisa cek ya teman-teman, kita bisa ukur. Oke ya teman-teman, kita akan coba ukur. Kita tempelkan probe merah di kaki positif. Ntar kita zoom saja ya. Ya sini. Tapi kita biar kelihatan juga avonya, avometer digitalnya. Kita akan ukur di B+ nya, di elko nya. Coba kita nyalakan ya teman-teman. Kita coba. Kita nyalakan ulangi. Nah, terlihat ya teman-teman, tegangan B+ ada sekitar tadi 109 volt, lalu drop menjadi sekitar 60-an ya. Jadi sepertinya saat TV start tegangan drop ya teman-teman. Jadi sempat muncul tegangan B+ nya sekitar 109, dan saat TV start tegangan drop. Kita coba sekali lagi ya teman-teman biar lebih jelas. Nah, ntar kita ulangi. Nah, ya teman-teman, tegangan ada 109
109 tadi ya, sempat TV start tegangannya terus drop ya menjadi berapa tadi, 80-an ya, turun tuh 80-an jadi 109 sempat ada, lalu TV menjadi drop ke 80-an. Selanjutnya kita coba lepas dahulu jalur yang menuju ke flyback ya teman-teman. Jalur tegangan flybacknya menuju flyback. Di sini ada resistor, teman-teman bisa lihat. Di sini ada R ini ya teman-teman. Di sini ada resistor dari tegangan B+ menuju ke playback. Ini menuju melalui resistor menuju ke playback. Kita angkat salah satu kakinya saja ya teman-teman. Kita salah satu kakinya saja, jadi tidak perlu dilepas semuanya. Yang penting jalur B+, tegangan B+ menuju flybacknya tidak terhubung lagi. Kita lepas ya teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah terlepas, salah satu kakinya sudah terlepas, dipastikan sudah tidak terhubung jalurnya di B+ menuju playbacknya ya, tidak terhubung lagi. Kita cek ya tegangan B+ nya apakah normal atau masih ngedrop seperti tadi. Kita coba nyalakan teman-teman. Nah teman-teman, terukur B+ 109 ya, nampaknya B+ tegangannya sudah normal dan tidak ngedrop lagi. Apakah TV-nya sudah start? Bisa kita cek di output bagian vertikal. Di output bagian vertikal ya teman-teman, kita cek saja di soket defleksi vertikal, karena ini tegangan vertikal menggunakan tegangan tunggal ya teman-teman, 12 volt dari IC vertikal ini. Tegangan yang tunggal 24 volt. Jika TV sudah start, tentunya bagian vertikal juga sudah bekerja. Sudah ada tegangan output di soket defleksi ini, di soket defleksi vertikal ya teman-teman. Untuk tegangan tunggal biasanya tegangan outputnya sekitar dari tegangan VCC, setengah dari tegangan VCC ya teman-teman, sekitar 12 sampai 15 volt. Biasanya untuk tegangan vertikal yang menggunakan tegangan tunggal ya teman-teman, itu setengahnya ya dari tegangan VCC-nya, 12 volt sampai 25-an ya. Oke teman-teman, tadi diukur tegangan B+ nya masih stabil, padahal TV sudah start ya teman-teman. Coba kita ukur tegangan vertikalnya yang menuju ke defleksi vertikal ini. Jika ada setengah dari VCC-nya, itu menandakan TV ini sudah start ya teman-teman. Kita coba. Nah, terlihat 13,25. Ini di defleksi, di yang soket menuju defleksi vertikal sudah ada. Itu tandanya TV ini sudah start sebenarnya ya teman-teman. Berhubung jalur ke playbacknya kita putus, jadi playback tidak menyembur. Kita coba ukur tegangan di vertikalnya berapa volt kah? 26 kan ya teman-teman, itu setengahnya. Ini adalah VCC dari IC ke menuju vertikal ya teman-teman. Dan tadi
itu setengahnya dari VCC vertikalnya. Oke teman-teman, berdasarkan hasil pengecekan tadi, tegangan B plusnya ngedrop saat TV start, dan ketika resistor menuju playbacknya dicabut ya, atau dilepas, tegangan B plusnya bisa stabil, tidak drop lagi. Maka dapat saya simpulkan penyebab ngedropnya tegangan B plus adalah playbacknya ini udah rusak ya teman-teman, atau setengah short ini ya teman-teman. Oke, kita ganti dahulu playbacknya ya teman-teman. Kita copot playbacknya ya teman-teman, kita akan ganti. Kita akan copot. Oke teman-teman, setelah kita ganti playback, ini dia playback yang lamanya ya teman-teman. Playback yang lamanya tipe BSC2401N40. Ini persamaannya BSC25T1010A ya teman-teman. Sudah saya belikan yang baru dan sudah saya pasang. Ini teman-teman, playback barunya, bisa dilihat. Itu tipenya, bisa dilihat BSC25T1010 ya. Saatnya kita coba setelah kita pasang. Ya teman-teman, kita harus hati-hati kalau bekerja dengan arus listrik atau tegangan listrik. Jadi kita jangan sampai ceroboh ya teman-teman. Utamakan keselamatan. Kita jauhkan ke playbacknya. Jauhkan. Oke. Jauhkan semuanya. Oke, kita coba ukur tegangannya ya teman-teman, apakah dia drop, sempat ada dan drop ketika awal dia rusak. Kita coba ukur. Oke teman-teman, saatnya kita ukur ya tegangan, apakah tegangannya masih drop atau dia normal. Kita ukur di B plus, bisa dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tegangan tidak drop ya, dan playback pun sudah berbunyi. Kita ukur di supply vertikal 27 normal, di outputnya 13 oke, normal. Oke teman-teman, seharusnya TV ini kalau sudah dipasang di tabung ini TV menyala ya teman-teman. Oke, nanti kita coba pasang di televisinya ya teman-teman. Ini dia teman-teman TV-nya yang akan kita pasang, mesin yang sudah kita servis. Oke teman-teman, saatnya kita rakit ya teman-teman. Setelah kita pasang semuanya ya teman-teman, saatnya kita coba. Kita nyalakan TV-nya. Nah, terdengar ya teman-teman, playback sudah menyembur. Kita coba lihat tampilannya. Nah, ternyata tampilannya tidak full ya teman-teman. Ini masih ada kurang. Kita akan pindahkan soket
yang ke horizontal kita coba cabut ya teman-teman. Nah, terlihat ini kurang full, jadi akan kita cabut ini, pindahkan soketnya. Ini dia teman-teman soketnya, kita pindahkan. Udah saya pindahkan ya teman-teman, yang paling ujung kita coba. Oke, TV sudah start. Nah, terlihat ya teman-teman full tampilannya. Saatnya kita coba pasang antenanya. Setelah antena dipasang, kita akan coba ya teman-teman. Salah satu jenis rempah yang dicampur dalamnya yaitu kapulaga. Dan TV pun menyala dengan normal. Oke teman-teman, sekian dahulu tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, share dan like-nya. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.